Tuhan batal marah. Lalu Tuhan bilang, sudahlah, tidak jadi aku murka terhadap umatku Israel. Aku cabut kembali murkaku itu. Jadi zaman dulu memang Tuhan marah. Dan untuk menaklukkan dan mengembalikan rasa marah Tuhan, dibutuhkan orang yang seperti Musa. Dan Musa adalah orang yang Tuhan pilih. Mungkin konkretnya seperti ini untuk kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku telah mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus-Nya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam namaku, dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat dari seseorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apakah Tuhan bisa marah? Dan kalau Tuhan sedang marah, apa yang bisa kita lakukan? Suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Dulu, zaman Perjanjian Lama, Tuhan bisa marah dan Tuhan mengungkapkan kalau Ia marah. Itu terbukti dari bacaan pertama yang telah kita dengar, ketika Dia menemukan umat Israel yang telah Dia cintai, itu tegar hati dan keras kepala, Dia murka. Dan Dia katakan itu kepada Musa. Mereka sudah tegar hati. Saya murka, saya sudah muak dengan mereka. Saya mau membinasakan mereka. Jadi zaman Perjanjian Lama Tuhan itu marah. Tapi Tuhan juga percaya kepada orang yang telah Dia pilih untuk menaklukkan dan melunakkan hatinya. Ketika Musa melihat Tuhan marah, Musa datang dan rayu Tuhan. Musa bilang apa? Tuhan, kenapa kau tiba-tiba marah dengan umatmu? Bukankah Tuhan yang menyelamatkan mereka karena mencintai mereka? Tidak ingatkah lagi Tuhan dengan apa yang sudah dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub?
Mendengar ucapan Musa, Tuhan batal marah. Lalu Tuhan bilang, sudahlah, tidak jadi aku murka terhadap umatku Israel. Aku cabut kembali murkaku itu. Jadi zaman dulu memang Tuhan marah. Dan untuk menaklukkan dan mengembalikan rasa marah Tuhan, dibutuhkan orang yang seperti Musa. Dan Musa adalah orang yang Tuhan pilih. Mungkin konkretnya seperti ini untuk kita. Tuhan itu dengar orang yang dia pilih dan dia utus kalau mereka minta. Tadi waktu khotbah di misa untuk arwah anak dari Papua itu yang akan diberangkatkan ke Papua, saya bilang, kami ini begini-begini modelnya, kalau kami minta, Tuhan mau. Mungkin kamu pikir, Romo cuma segitu aja. Tidak, ini masalahnya kita itu dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu lebih percaya kepada orang yang dia panggil dan dia utus, dan kalau kita omong pasti dia dengar. Sehingga kadang-kadang ada yang berpikir begini, kalau Romo atau orang yang diutus Tuhan itu diobok-obok oleh umat, dipersoalkan oleh umat, tiba-tiba umatnya mengalami nasib tidak baik, lalu bilang itu dikutuk oleh Romo. Sebenarnya tidak ada kutukan. Yang ada itu ketika misalnya orang yang diutus Tuhan mengadu kepada Tuhan dan mengungkapkan ungkapan kekecewaan hatinya di hadapan Tuhan, itu yang berbahaya. Makanya Bapak Ibu, jangan sampai kamu melukai dan menyakiti hati orang yang diutus Tuhan, karena kalau sampai dia sudah mengeluh, itu bahaya. Mau lihat contohnya, waktu Yudas. Sikap Yudas itu kan membuat Yesus makan hati juga. Yesus ini kan mengajarkan kasih, tapi kenapa tidak bisa mengasihi Yudas yang sudah berkhianat? Terus Yesus bilang apa? Anak manusia memang menderita, tetapi celakalah orang yang membuat dia menderita. Bapak Ibu, bukan hanya tentang kita. Orang yang sudah dipakai oleh gereja menjadi DPP, pengurus lingkungan, dengan tim kerja, itu kan alat di tangan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi umat yang berkomentar sampai kita melukai hati orang yang dipakai Tuhan. Awas nanti mereka mengeluh, lalu efeknya terjadi. Tapi tidak usah takut sebenarnya, karena seperti hati Musa, kita juga pasti memaafkan orang yang menyakiti. Kita juga berdoa supaya mereka bertobat. Karena setelah Yesus datang sebenarnya, Tuhan itu tidak tampak sebagai orang yang marah, tapi lebih sebagai orang yang ramah. Maka pelbagai contoh tentang Yesus mencintai perempuan berzinah, Yesus mencintai pemungut cukai, itu adalah contoh Tuhan itu ramah. Tapi kalaupun Tuhan itu ramah, memang tidak marah, tetapi bisa juga Tuhan kesal. Kan marah dan kesal itu berbeda. Kesal itu kecewa karena cinta lebih karena itu. Contoh, coba Bapak Ibu lihat. Yesus itu kesal betul dengan ahli Taurat dan orang Farisi yang menyalibkan dia. Tapi waktu Yesus berdoa untuk kaum Farisi dan ahli Taurat enggak? Pak Yorem pernah ketemu itu? Tidak kan? Yesus hanya berdoa untuk orang berdosa yang bertobat. Bahkan penjahat yang disalibkan di sisinya, waktu dia bertobat saat mau mati, Yesus menerima, walaupun penjahat. Sampai si penjahat itu bilang apa? Tuhan, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi yang paling penting itu pertobatan. Tuhan sayang semua orang yang bertobat. Makanya tadi di rekoleksi saya bilang, sukacita terbesar Tuhan itu kalau kita orang berdosa tapi bertobat. Tapi yang jadi parah itu kalau sudah berdosa malah merasa diri benar, suci, kudus. Itu yang Tuhan tidak suka. Bukan marah, tapi Tuhan kecewa. Dan itulah yang terjadi dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Sampai dengan Yesus mati, mereka tidak pernah mau menyesal dan bertobat. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Sampai sekarang, Israel itu hampir susah damai kan? Susah damai. Karena mereka menyalibkan Yesus dan tidak pernah meminta maaf dan bertobat. Jadi itu yang terjadi. Maka kita juga kalau tidak ada pertobatan, ya resikonya
Kalau ada bahasa ini kan 7 turunan, kita akan kena efeknya. Jadi pertobatan itu penting, dan kalau kita bertobat, Tuhan selalu ramah menerima kita yang bertobat. Makanya Minggu Letare itu cerita tentang Tuhan bersuka cita karena kita orang berdosa seperti si bungsu kembali dan bertobat. Masa tobat itu masa kita perlu kembali kepada Tuhan. Dan rekoleksi seperti ini adalah cara untuk kita kembali kepada Tuhan. Dan datang kegiatan seperti ini itu penting. Kenapa? Cocok dengan yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil. Coba kita nyimak baik-baik waktu Yesus bilang begini. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Datang. Jadi kita boleh bilang dengar di YouTube, kita boleh bilang rajin baca buku ruah, kita boleh bilang rajin baca kitab suci, tapi kalau kau tidak datang ke gereja, tidak. Tuhan tidak butuh orang yang pengetahuan banyak tapi tidak datang. Mengapa kemudian gereja Katolik itu Bapak Ibu tidak menerima misalnya orang pengusaha, dia kaya, yang penting store 10%, dia selamat? Tidak. Kita tidak butuh storan, kita tidak butuh scan barcode, kita butuh datang. Karena Tuhan butuh kita datang. Yesus bilang apa? Datanglah kepadaku kalian semua yang letih memikul beban berat. Datang, bukan titip. Maka kita yang rekoleksi ini juga kan datang. Maka Tuhan senang kita datang. Romo juga senang kita datang walau tidak banyak. Karena datang itu yang menentukan keselamatan, bukan soal pengetahuan. Kita boleh punya pengetahuan hebat dan tinggi, tapi kalau tidak datang. Jadi orang Katolik boleh tahu apa gunanya Ekaristi, apa gunanya terima tubuh dan darah Kristus, tapi kalau dia tidak pernah datang terima itu, tidak ada gunanya. Dan selalu saya mengandaikan begini, Bapak Ibu kalau makan, ini kayaknya waktu cerita sama Bapak Karol mereka ya, kita kalau lapar, kita pesan makanan, pesannya di Grab food Grab, atau lihat di foto, kita lihat gambar-gambar bagus, kita mungkin dengar iklan dari makanan yang bagus, tapi tidak akan pernah kita kenyang karena lihat gambar bagus dan dengar iklan bagus. Kita butuh makanan itu datang dan masuk di perut kita, itu yang mengenyangkan. Hidup rohani juga seperti itu, tidak bisa kita tonton dari jauh, tidak bisa kita jadi pengamat, perlu datang. Datang supaya kita cicipi sabda itu, kita dengar khotbah seperti ini, kita terima tubuh Kristus, betul dia masuk di dalam diri kita. Itulah kenapa gereja Katolik mengajarkan yang paling penting itu datang misa. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan datang kepada kita. Nah, kita datang pun datang dengan hati yang tulus dan ikhlas. Jangan datang dengan hati yang tidak tulus dan tidak ikhlas. Karena apa? Percuma kita bersembunyi kepada orang kalau hati kita tidak tulus datang misa. Karena ternyata Tuhan melihat hati, dan itu disampaikan oleh Yesus sendiri di kelanjutan Injil hari ini. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Ini loh, Tuhan tahu di hati kita ada kasih akan Allah atau tidak. Percuma kita berdalih, percuma kita berakting, tapi Tuhan tahu hati kita. Makanya tadi waktu rekoleksi saya bilang, kita kalau betul punya hati untuk datang gereja dan misa, kita akan at home. Tapi kalau datang dengan hati yang tidak tenang, hati yang ada iblisnya, maka selama misa kita tidak tenang. Krusuk krasa, keluar masuk, ngobrol. Kenapa? Ada iblis di hati kita, makanya kita tidak tenang. Makanya tadi saya ingatkan kembali lagi, nanti Pak Mike ingatkan lagi, petugas liturgi misalnya, organis, dia tidak datang misa hanya untuk iring. Dirgen, dia tidak datang misa hanya untuk dirgen. Dia ikut misa untuk menikmati misa. Jangan sampai setelah kau organ dan dirgen dan nyanyi, kau keluar lagi, keluar masuk lagi. Itu tidak liturgis, dan memang itu mencerminkan hati yang tidak tenang dalam perayaan. Jadi kalau datang misa, datang bertugas, datanglah dengan omnia in caritate, dengan pemberian diri,
dengan ketulusan hati, dengan hati yang penuh cinta. Karena persembahan yang terbaik dan termulia di hadapan Allah adalah diri dengan jiwa yang remuk redam, merasa bersalah dan berdosa. Maka terakhir selalu saya mengingatkan, Bapak Ibu, mari kita terlibat di gereja, entah dengan pelayanan, jadi lektor, jadi mazmur, organis, dirgen, kor, tatib, prodiakon, dan ikut misa, itu dengan kesadaran. Dengan cara itu kita makin menyucikan diri. Karena misa itu adalah saat kita menyucikan diri dari dosa. Jangan datang misa dengan keangkuhan dan kesombongan, seolah-olah kalau tidak ada kita, misa tidak bagus, misa tidak meriah. Itu tidak mendatangkan rahmat. Jadi kata Mazmur, hati yang remuk redam tidak kau pandang hina yang Tuhan. Dan persembahan yang terbesar adalah jiwa yang menyesal dan hati yang remuk redam. Akhirnya Bapak Ibu, Tuhan mampir di rumah orang berdosa Zakeus karena dia punya hati yang ramah untuk orang berdosa. Setelah Yesus bangkit, siapa orang pertama yang melihat Yesus bangkit dengan melihat kubur kosong? Dia yang kita anggap sebagai perempuan bersinah dan perempuan berdosa, yaitu Maria Magdalena. Jadi kita merayakan Paskah murni untuk orang yang merasa dirinya berdosa. Kalau merasa diri benar dan hebat, jangan merayakan Paskah. Itu tidak ada gunanya. Semoga Tuhan memberkati kita.